Ya Rasulullah, tolong beri kami waktu khusus, jadi ceramah hanya untuk kami, yang laki-laki nggak ada gitu. Maka saat itulah Nabi SAW mengajak Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang Rasul menyatakan, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara langkah kakimu di surga berjalan di depanku. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Selasa pertama bulan Sya'ban ini Allah Ta'ala pertemukan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, siapapun yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, dan dipanjangkan usianya dalam segala kebaikan, dalam segala keberkahan. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan belajar tentang masalah sedekah. Ya, khususnya ini sedekah itu adalah amalannya wanita. Jadi amalan yang paling utama buat perempuan itu adalah sedekah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW diminta oleh kaum wanita untuk ceramah khusus. Karena Rasulullah SAW seperti kalau kata orang Jawa dipek gitu ya, dimiliki hanya oleh kaum pria. Yang wanita nggak punya kesempatan untuk privat, untuk khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya minta, ya Rasulullah, tolong beri kami waktu khusus, jadi ceramah hanya untuk kami, yang laki-laki nggak ada gitu. Maka saat itulah Nabi SAW mengajak Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang Rasul menyatakan, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar suara langkah kakimu di surga berjalan di depanku. Itu orangnya masih hidup, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sudah dibilang langkah kakinya didengar Rasul di surga. Ada banyak pelajaran di situ. Kenapa langkah kaki Bilal yang terdengar, bukan suara batuknya gitu ya. Karena Sayyidina Bilal itu tiap hari mendatangi Nabi SAW setelah azan, ngasih tahu, ya Rasulullah, waktunya qomat sekarang gitu. Jadi kalau bahasa kita, ketuk pintu rumah. Karena dari tempat sholat Rasul sama pintu rumahnya itu kan tidak jauh ya, dekat. Nah, Sayyidina Bilal yang ketuk pintu rumah. Sehingga Nabi SAW hafal betul, ini suara langkah kaki Bilal. Seperti kita kalau udah akrab sama orang, wah ini jalannya dia nih ya, suara jalannya dia. Oh ini suara dehamnya ini, hafal. Nah tapi kalau Bilal dihafal karena suara langkah kaki. Dan sudah disebutkan di surga orangnya masih di muka bumi. Jadi ada manusia-manusia yang memang walaupun masih hidup, sudah dia itu tercatat pasti masuk surga, dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin Allahumma amin. Fadlullah wasi', karunia Allah luas ya. Allah memberi siapapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk beserta keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, dan semua orang yang berbuat baik kepada kita. Amin Allahumma amin. Nah, ceramah Nabi SAW, sekalinya ceramah di hadapan perempuan, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Penghuni surga terbanyak juga wanita. Jadi wanita itu penghuni surga terbanyak, juga penghuni neraka terbanyak. Nah di situ Rasul ngasih amalan biar selamat dari neraka nih, biar perempuan tidak masuk neraka. Yang pertama itu perempuan yang menyebabkan masuk neraka adalah sering mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau lagi marah itu keluarnya biasanya nggak terkontrol. Ya, watakfurul ashir. Kemudian suka melupakan jasa suami. Misalnya begini, lagi marah nih ya, lagi marah. Kalau normal sih biasanya enggak, insya Allah.
Kalau lagi marah ngomongnya begini, kamu memang tidak pernah perhatian sama saya. Jadi 20 tahun pernikahan full perhatian, sekali marah itu yang 20 tahun hilang. Kamu memang nggak pernah perhatian sama saya. Atau kamu memang tidak pernah ngajak saya jalan-jalan. Padahal cuma sekali malam Ahad ada kencan sama suami tiba-tiba ditelepon urusan penting gitu ya, dalam tanda kutip, urusan penting. Itu kemudian komentarnya, kamu memang tidak pernah mau ngajak saya jalan-jalan, padahal baru gagal sekali itu. Jadi yang malam Ahad kemarin, malam Rabu kemarin, ya hilang semua, nggak kehitung. Atau ketika pengen baju, ya pengen baju, suaminya nggak mau. Enggak, saya nggak mau belikan kamu. Memang kamu nggak pernah mau belikan saya pakaian. Padahal satu lemari itu pakaian dari suami. Ini sifat yang begini, sifat yang menyebabkan banyak perempuan nggak sadar masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena melupakan jasa baik orang lain. Jadi Islam itu melarang umatnya melupakan jasa baik orang. Siapapun orang yang punya jasa, meskipun orang itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, jasanya harus diingat. Ya, jasanya harus diingat. Budinya diingat dan budinya harus dibalas. Ya, budinya harus dibalas. Tidak boleh kemudian abaikan seperti nggak punya nggak pernah berbuat sesuatu. Siapapun yang punya jasa harus dibalas, terutama orang tua. Makanya karena anak itu tidak bisa membalas jasanya orang tua sebagai penyebab adanya anak. Jadi kalau nggak ada orang tua kan anak nggak ada. Gimana caranya kita membeli kehidupan? Nggak bisa kan? Kehidupan kita ini kan asalnya dari Allah, tapi Allah memberikannya lewat orang tua. Nah, untuk membayar jasanya orang tua menjadi penyebab hidup kita, dengan semua kebaikan kita nggak mungkin bisa. Karena itu kalau ada anak yang kemudian kok sama orang tuanya ngomong kasar, sama orang tua ngomong nggak baik, Allah Ta'ala nggak peduli dengan amalnya. Jadi amalnya itu bisa hancur semua karena ucapan kasarnya pada orang tua. Karena dia nggak menghargai orang tua, dia termasuk anak yang tidak mengingat jasanya orang tua. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalian jangan menyekutukan aku dengan suatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Selama mereka tidak mengajak kamu kufur, pokoknya wajib berbuat baik. Jadi orang tua yang sekalipun ngajak kufur sekalipun, tetap wasahib, pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Tetap harus bicaranya baik, walaupun orang tuanya jahat. Tidak ada alasan buat anak, orang tua saya jahat, orang tua saya nggak iman sama Allah. Nggak ada alasannya. Orang tuamu model seperti apapun, modelmu harus baik. Ya, modelmu harus baik. Nah, ini termasuk diantaranya istri yang melupakan jasa suami. Dan termasuk diantaranya kebalikannya, suami yang melupakan jasa istri. Nah, ini kadang istri-istri juga protes. Ini Habib, Ustadz, Kiai yang diomongkan cuma istri melulu. Ini suami gimana ya? Suami yang melupakan jasa istri. Termasuk diantaranya istri buatkan minum. Istri setrikakan pakaian meskipun nyuruh ART ya, tapi kan itu yang mengelola manajernya siapa? Adalah istri. Istri memberi anak, walaupun suaminya kadang ngomong ya kan benihnya juga dari aku. Ya tapi siapa yang ngerawat benih ini selama 9 bulan? Kemudian setelah lahir memberikan ASI ataupun non ASI selama sekian tahun. Kemudian kalau anaknya itu nangis di malam hari, siapa yang disuruh bangun sama suami? Masya Allah, kalau suaminya bangun selalu ngomong, Bu, anakmu bangun. Ya, Bu, anakmu bangun. Jadi nggak kemudian biar istrinya tidur, enggak, tapi istrinya bangunkan. Bahkan istri yang udah hamil, melahirkan susah, ini pun masih dikasih tugas yang berat-berat sama suami, namanya ngurus anak. Kok gitu nggak terima kasih. Nah, itu termasuk yang enggak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalian kufur nikmatku, ingat sesungguhnya siksaku teramat pedih. Nah, ini buat suami apapun kebaikan istri juga enggak boleh dilupakan ya. Harus dibalas dengan balasan yang luar biasa. Nah, termasuk diantaranya adalah istri yang tadi itu sifatnya. Kalau marah ngomongnya nggak baik, melupakan jasa suami, ini menjadi penyebab masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sama Rasul dikasih solusi.
Karena biasanya perempuan nggak sengaja, keceplosan dia. Tapi keceplosannya buat sakit hati suami. Ya suaminya sakit bener, kamu memang nggak pernah perhatian sama aku. Masya Allah, ya, ini sekian tahun nggak dianggap. Ya, lihat ini keluar dari pagi sampai malam cari nafkah buat kamu, dibilang nggak perhatian gitu ya. Ini kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dibilang nggak perhatian. Siapa sih yang pengen capek-capek? Ya pengennya di rumah sama istri, sama anak, pengennya begitu. Tapi ini karena demi cari nafkah harus keluar ketemu orang yang nggak enak saya lakukan. Tapi kamu bilang kamu memang nggak perhatian sama saya. Nggak ngucap suami, di dalam hati ngomongnya sama cerewetnya sebetulnya. Cuman kalau perempuan mungkin keluar di mulut ya, nggak semuanya, tapi rata-rata kan wanita seperti itu ya. Kalau laki-laki disimpan di dalam hati, sama-sama berbicara. Nah, solusinya apa? Nabi SAW memberikan solusi adalah agar wanita banyak sodakoh, banyak bersedekah. Sedekah ini akan menyebabkan cintanya Allah dan menghapuskan banyak dosa, menghindarkan banyak bencana. Maka seketika itu Nabi SAW menggelar selendang dan para istri, para wanita saat itu sedekah. Ya, sedekah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disalurkan kepada umat Islam yang lain. Nah, di akhir zaman ini katanya tidak ada amal yang lebih mudah dan lebih cakep untuk orang-orang zaman akhir seperti istighfar, sholawat, dan banyak sodakoh. Istighfar karena kita banyak dosa, sholawat itu untuk menghapus dosa dan untuk menghias diri kita. Nah kalau sedekah, ya tadi itu, ya dosa kita ya banyak, dan kita ini kalau banyak dosa kan banyak musibah nanti. Banyak dosa, banyak bencana. Sholawat menjadi peredam, istighfar peredam, kemudian sodako juga peredam. Nah yang jadi masalah, banyak orang yang tidak tahu cara sedekah yang baik. Kemarin saya buat video durasi 1 menit 50 sekian detik, kemudian durasi 5 menit, yang menjelaskan banyak orang gagal paham sodakoh. Banyak orang gagal paham sodakoh. Yang pertama, fikih sodakoh itu jangan pernah kamu sedekah dan engkau merasa telah berbuat baik kepada orang yang kamu sedekahi. Jadi kalau kita sodakoh pada siapapun, ini yang saya, Masya Allah, ada anak-anak tuh nanya sama saya di WA nih banyak. Saya udah kasih ibu saya itu uang sekian gitu. Saya udah beri uang sekian. Jadi dia merasa ngasih uang ibunya itu sudah berbuat baik sama ibunya. Kita memberikan uang itu pada orang lain saja, tidak boleh merasa kita berbuat baik pada orang tersebut. Fa'in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, pada hakikatnya kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri. Ini yang harus dipahami nomor 1, yaitu kita tidak boleh melihat yang disedekahin itu adalah orang yang kita berbuat baik kepadanya. Tapi justru orang yang kita sedekahi, dia lagi berbuat baik kepada kita. Dia lagi berbuat baik kepada kita. Karena sodakoh itu tidak boleh kita sedekah niat untuk orang itu. Tapi kita sedekah niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara pandang sodakoh yang betul. Nah banyak orang yang cara pandangnya salah. Dia merasa, aku kan sudah kasih dia. Kurang apa saya? Apa saya kurang baik? Udah terlalu banyak yang saya berikan. Kok balasannya seperti itu? Kok dia seperti itu? Kok dia seperti itu? Jadi akhirnya sakit hati. Ketika kita ini memberi seseorang dan responnya itu biasa-biasa saja. Atau responnya, balasannya itu negatif, kitanya sakit hati. Tapi kalau kita melihat saya ini memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadinya indah. Jadinya nikmat. Sebagaimana dikatakan dalam berbagai hadis, di antaranya dalam hadis berikut, wa fi riwayatin li Ibnu Khuzaimah, innal 'abda idza tasaddaqa min tayyibin taqbalahu Allahu minhu wa akhadhaha bi yaminih farabbaha kama yurabbi ahadukum muhrahu aw fasilahu wa innar rajula yatasaddaqu bil luqmah faturabbu fi yadillah aw qala fatarbu fi yadillah aw qala fi kafillah hatta takuna mithral jabal fatasaddaqu aw kama qala sallallahu. Yang ringkasnya, terjemahan bebas, sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia sedekah dari hasil usahanya yang baik. Jadi kalau sedekah harus yang baik. Kenapa? Karena sedekah ini diberikan kepada Allah, bukan diberikan kepada orang lain. Ini juga gagal banyak orang. Banyak orang kalau sedekah cari yang nggak baik.
Contoh, sodakoh pakaian bekas. Saya itu paling sedih dulu, kalau di musola, di masjid ada tulisan, pengumpulan pakaian bekas untuk anak yatim. Sudah yatim dapatnya pakaian bekas pula. Ini dolimnya kita luar biasa. Ya. Kemudian setelah saya ceramah begitu dan banyak ustadz ceramah begitu, banyak ulama ceramah begitu, diganti tulisannya. Ya, layak pakai. Ya sama saja itu pakaian bekas ya. Cuman judulnya lebih sopan. Seharusnya kalau kita mau memberi itu bukan yang bekas, tapi yang terbaik. Kalau toh bekas, itu yang kita mengeluarkan berat. Ini pakaian kesayangan saya nih. Ini yang saya cintai ini, bukan, itu, wah, udah buang. Ini repot ini. Ya itu sebetulnya membantu mengosongkan lemari kita. Mungkin minimalis kalau kita ikut the minimalis itu ya, orang-orang yang hidup secara sederhana, konsepnya orang Jepang sama orang Amerika zaman now. Itu kalau bisa pakaian yang pokok-pokok saja, yang punya memori dibuang. Yang penting ruangannya itu kok kosong. Ya. Di dapur juga dipilih benda-benda yang perlu saja, yang nggak perlu dibuang. Zaman sekarang kan kembali seperti zamannya Nabi SAW. Kehidupan modern. Semakin minimalis, semakin bagus itu. Yang diajarkan oleh banyak orang di akhir zaman ini. Nah kalau kita mau sedekah, yang betul-betul baik, bukan cari yang bekas. Tapi apa yang menyenangkan orang tersebut dan menyenangkan Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita dikasih, kita pengennya sesuatu yang terbaik.